Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syairah dengan NIM 22104162200037. Saya ingin menampilkan sebuah video presentasi pertemuan 1-5 yang telah diberikan oleh Ibu Rosalina Kumalawati, MSI. Masuk pada materi yang pertama, yaitu ruang lingkup kartografi. Menurut Risted B, kartografi adalah ilmu disiplin yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. Sedangkan menurut Erwin Raiz, peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Jenis-jenis peta. Jenis peta berdasarkan isinya terbagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasinya secara umum. Dan peta khusus menampilkan informasi kenampakan tertentu, penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Jenis peta berdasarkan skalanya. Yang pertama adalah peta kadaster. Jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua adalah peta skala besar. Peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Yang ketiga adalah peta skala sedang. Peta ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:150.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Yang terakhir adalah peta skala kecil. Peta ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta karena skalanya yang kecil. Wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala kecil ini biasanya adalah peta benua, peta dunia. Peta berdasarkan bentuk atau simetrisnya. Peta datar atau peta dua dimensi, atau peta biasa atau peta plamentri. Peta yang membentuk datar dan permukaannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol dan lainnya. Yang kedua adalah peta timbul. Peta ini adalah peta yang dibuat hampir sama, bahkan sama dengan keadaan yang sebenarnya di muka bumi. Pembuatan peta yang timbul dengan menggunakan bayangan 3 dimensi, sehingga bentuk-bentuk muka bumi ini tampak seperti aslinya. Yang ketiga adalah peta digital. Peta ini merupakan hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Peta ini dapat disimpan dalam disket atau CD-ROM, contohnya peta satelit dan foto udara. Yang keempat adalah peta garis. Peta yang menyajikan data alam dan kenampakan alam buatan manusia dalam bentuk titik garis dan luasan. Yang terakhir adalah peta foto. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda. Masuk pada materi yang kedua, yaitu kartografi sebagai sistem komunikasi dan unsur-unsur peta. Menurut Salikstev tahun 1983 yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pengiriman informasi, yang dimana data atau informasi pada umumnya dikumpulkan oleh pihak ketiga, yaitu ahli geodesi, ahli geografi, orang statistik, dan lain-lain. Menurut Menojan Krak dan Farjan Ormeling, kartografi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi geospasial dalam bentuk peta. Menurut metode komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu literasi atau tulis-menulis, artikulasi atau bahasa lisan, dan numerasi atau penggunaan angka-angka. Metode yang digunakan untuk komunikasi menggunakan cara grafis disebut grafisasi. Grafisasi terdiri dari berbagai teknik mulai dari penggunaan fotografi sampai ke peta, grafik, dan diagram. Suatu hal yang perlu diperhatikan oleh pembuat peta atau pakar kartografis adalah orang tersebut akan tahu tentang bagaimana proses pengangan-anganan
atau mental proses dari penggunaan peta yang diharapkannya. Seperti dia akan tahu pula tentang teknik-teknik penciptaan simbol-simbol kartografis. Pada materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai komponen peta dan lettering. Komponen peta yang pertama adalah judul. Judul mencerminkan isi dan tipe data. Judul biasanya ditulis di bagian atas tengah, atas kanan, atau bawah peta. Meskipun begitu, usahakan diletakkan di kanan atas. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Yang ketiga adalah mata angin. Secara umum, arah utara pada peta ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas. Mata angin terletak di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur. Koordinat pada tempat dapat berfungsi sebagai petunjuk arah. Yang keempat adalah skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak yang ada pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Yang kelima adalah simbol. Simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan alam yang sebenarnya di permukaan bumi yang digambar pada peta. Yang keenam adalah warna peta. Warna peta berfungsi untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi kualitas atau kuantitas simbol pada peta, serta untuk memperindah peta. Yang ketujuh adalah tipe huruf atau lettering. Lettering berguna untuk mempertebal arti simbol-simbol yang ada pada peta. Macam-macam penggunaan lettering yaitu objek hipsografi yang ditulis dengan huruf tegak. Yang kedua adalah objek hidrografi ditulis dengan huruf miring. Yang kesembilan adalah inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam inset antara lain inset petunjuk lokasi yang berfungsi menunjukkan letak daerah yang belum dikenali. Inset penjelas yaitu berfungsi untuk memperbesar daerah yang dianggap penting. Yang ketiga adalah inset penyambung, berfungsi untuk menyambung daerah yang terpotong di peta utama. Selanjutnya adalah garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomi secara berurutan dan benar pada peta. Yang selanjutnya adalah sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana peta diperoleh. Garis tepi peta. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat timur atau timur barat. Garis bujur adalah garis yang membujur antara arah utara selatan atau selatan utara. Kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu simbolisasi dan generalisasi peta. Apa itu simbolisasi peta? Simbol peta adalah tanda-tanda pada peta yang digunakan untuk mewakili objek yang dipetakan. Dan apa itu generalisasi? Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui sesuatu kejadian, hal, dan sebagainya. Nah, simbol berdasarkan bentuk. Simbol berdasarkan bentuk ada simbol titik. Simbol peta yang berupa titik pada peta umumnya digunakan untuk menunjukkan lokasi, namun tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk membedakan jenis objek atau data kualitatif atau menunjukkan nilai data atau data kuantitatif. Simbol titik pada peta yang paling sering dijumpai adalah simbol titik yang untuk menunjukkan kota, titik ketinggian, pelabuhan, dan bandara. Yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis digunakan untuk mempresentasikan kenampakan yang berbentuk linear seperti sungai dan jalan. Simbol garis juga dapat digunakan untuk menggambarkan jalur atau rute dan pergerakan. Selanjutnya adalah simbol luasan atau area. Simbol area yang paling banyak ditemui adalah data yang terkait dengan administrasi seperti desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Representasi dan dimensi data juga sangat terkait dengan skala peta. Pada peta skala kecil, sungai digambarkan dengan garis, namun pada skala besar, fenomena sungai ini dapat digambarkan menjadi area. Lanjut pada materi yang kelima, yaitu peta, pemetaan, dan proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Distorsi pada proyeksi peta. Proses memproyeksikan peta dibutuhkan model proyeksi.
Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila satu jenis distorsi diminimalkan, maka jenis distorsi lain pasti akan membesar. Distorsi pada proyeksi peta memiliki 4 sifat, yaitu conform. Conform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta yang harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. Yang kedua adalah equivalent. Equivalent adalah luas yang tergambar pada peta yang harus sesuai dengan luas yang sama dengan gambar aslinya. Yang ketiga adalah equidistant. Equidistant adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta yang jaraknya harus sama pada jarak yang sebenarnya, sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. Yang keempat adalah azimutal. Azimutal adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya yang sama dengan jarak yang sebenarnya. Bidang proyeksi dan orientasinya. Yang pertama adalah planar. Proyeksi ini sering juga disebut dengan proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi planar merupakan sebuah proyeksi peta yang menakai sebuah bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Pada proyeksi ini membahas mengenai bola bumi yang mana hanya berpusat pada satu titik. Umumnya digunakan untuk menggambarkan bintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Proyeksi ini cocok untuk pencitraan daerah kutub. Yang kedua adalah peta kerucut. Proyeksi peta kerucut adalah proyeksi peta yang menggunakan bentuk kerucut sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk menetapkan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Proyeksi peta kerucut tidak dapat digunakan untuk menggambarkan daerah kutub dan juga daerah khatulistiwa. Yang ketiga adalah proyeksi peta silinder. Adalah proyeksi peta yang menggunakan bentuk silinder sebagai bidang proyeksi. Proyeksi peta ini digunakan untuk memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi peta silinder tidak dapat digunakan untuk memetakan belahan bumi bagian kutub. Berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Proyeksi normal. Garis karakteristik bidang proyeksi bertahan dengan bola bumi. Yang kedua adalah proyeksi miring. Proyeksi miring memiliki garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Yang terakhir adalah proyeksi transversal. Garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan dengan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Kesimpulannya, dalam pembuatan peta harus dipilih proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhan agar meminimalkan distorsi fitur-fitur yang dianggap penting. Jenis proyeksi peta dapat diketahui berdasarkan bidang proyeksi dan kedudukan sumbu simetrinya. Posisi peta berdasarkan bidang proyeksinya terbagi menjadi 3, yaitu planar, kerucut, dan silinder. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan sumbu simetrinya terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.